Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Bapak Ibu. Selamat siang dan selamat datang di bedah buku Stroke Vertebrobasilar. Tepuk tangan boleh? Acara kali ini dipersembahkan khusus oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada untuk memfasilitasi segenap sivitas akademika dalam menghasilkan karya-karya yang inspiratif bagi keilmuan. Dan kali ini buku datang langsung dari Departemen Neurologi FKKMK UGM yang akan membahas terkait stroke vertebrobasilar yang merupakan salah satu jenis stroke yang terjadi di bagian belakang otak, tempat yang mengatur keseimbangan, koordinasi, penglihatan, dan kesadaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama dengan 4 narasumber yang telah hadir bersama saya secara luring di auditorium Gedung Pasca Sarjana Akhir FKKMK UGM. Pada siang hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang pertama adalah Profesor Dr. Sri Sutarni. Beliau merupakan guru besar bidang neurologi FKKMK UGM. Nanti saya juga akan bersama dengan Dr. Abdul Gofir. Beliau adalah dosen prodi neurologi FKKMK UGM. Selain itu, kita akan menghadirkan praktisi dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah Dr. Fajar Maskuri SPN, Dr. Saraf di RSA UGM. Serta tak lengkap rasanya nanti kita juga akan menghadirkan salah satu mahasiswa Dr. FKKMK UGM, Dr. Andre Stefanus Panggabean SPN yang akan berbagi bersama kita. Dan saya juga turut menyapa sejumlah peserta yang hadir di auditorium Gedung Pasca Sarjana dan juga bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Kami mengundang kepada seluruh peserta untuk bisa aktif memberikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Karena di akhir sesi bedah buku kali ini akan ada sejumlah hadiah bagi peserta yang beruntung tentunya. Dan Bapak Ibu mengawali kegiatan di siang hari ini, saya mohon izin mengundang Wakil Dekan di bidang akademik dan kemahasiswaan FKKMK UGM, Dr. Ahmad Hamim Sadwa PhD untuk berkenan memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Sri Sutarni, spesial konsultan, selaku penulis buku Stroke Vertebrobasilar. Yang kami hormati para narasumber untuk bedah buku, Dr. Abdul Gofir, kemudian Dr. Fajar dan Dr. Andreas. Yang kami hormati juga para senior, teman sejawat, residen semuanya yang hadir pada siang hari ini. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi, menambah ilmu, kemudian juga sharing pengetahuan pengalaman pada acara bedah buku Stroke Vertebrobasilar Selasa 25 Februari 2025 di Gedung Tahir yang kita cintai ini. Yang kedua, mohon maaf karena Bapak Dekan saat ini masih di luar negeri, mungkin dalam perjalanan mungkin ya, karena besok Kamis akan sudah sampai di Jogja, sehingga kami mewakili beliau untuk acara ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat KCSU ya, kanker jantung, stroke, kemudian uronefrologi menjadi penyakit-penyakit yang prioritas ya di negara kita, dan Kemenkes, Kementerian Kesehatan sudah melaunching berbagai kegiatan, berbagai program untuk menanggulangi baik itu di ranah preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Kita melihat stroke ini bebannya cukup besar karena selain tadi memberikan beban penyakit yang tinggi, juga beban rehabilitatif pasca stroke itu juga luar biasa. Jadi kita melihat bahwa kembalinya fungsi tubuh akibat stroke ini tidak bisa, atau banyak sekali yang tidak bisa mencapai 100%. Dan itu kemudian menyebabkan kecacatan dan penurunan aktivitas, penurunan produktivitas dari mereka yang menderita stroke. Secara khusus tadi MC menyampaikan stroke vertebrobasilar itu unik sekali gejalanya. Ini maaf saya juga baru baca Prof ya. Kita unik sekali karena terjadi di tempat yang spesifik, gejalanya unik, kadang-kadang tidak dikenali ya, sehingga tidak terdiagnosis dengan baik, menyebabkan stroke ini juga menjadi satu perhatian yang khusus untuk para klinisi. Dan secara manajemen juga sangat berbeda
bukan sangat berbeda, ada perbedaan dengan stroke yang lainnya, terus lebih berhati-hati karena risiko-risiko yang ditimbulkan oleh jenis stroke ini. Oleh karena itu kami sangat berbahagia di awal tahun 2025 buku Stroke Vertebral Basilar menjadi buku pertama yang dibedah ya di FK KMK UGM. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Ini buku yang pertama dibedah di tahun ini dan diharapkan nanti tahun-tahun berikutnya juga ada kontribusi dari Departemen Neurologi. Saya lihat ada juga buku lagi di luar ya waktu itu. Waktu tadi saya lihat loh kok ada buku satu lagi gitu ya. Lah kenapa tidak dibedah sekalian itu. Nanti di kemudian waktu mungkin di lain waktu kita tentunya berharap ada buku yang terkait dengan neurologi ini yang bisa kita bahas bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan tentunya kita sekali lagi berterima kasih kepada penulis buku dan narasumber dan Bapak sekalian yang sudah ada di sini. Dan mohon maaf nanti saya tidak bisa ikut sampai selesai karena ada acara lain yang tidak bisa kami tinggalkan. Sebagai pantun penutup pendek saja. Ubur-ubur ikan lele, buku ki apik tukunen ya le. Ya, terima kasih. Mohon maaf ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hamim, ditutup dengan pantun yang sangat kekinian sekali. Dan Bapak Ibu, Mas Mbak semua yang hadir secara luring maupun daring melalui sambungan Zoom. Sesaat lagi kita akan masuk ke sesi talk show bedah buku Stroke Vertebral Basilar. Yang kali ini akan mendatangkan 4 narasumber yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Yang pertama Profesor Dr. Sri Sutarni, SPN Subspesialis Pet Consultant. Beliau adalah Guru Besar Neurologi FKKMK UGM. Narasumber kedua, Dr. Abdul Ghafir MSc, SPN Subspesialis NIOO Konsultan. Beliau merupakan salah satu dosen di FKKMK UGM. Yang ketiga, Dr. Fajar Maskuri, SPN MSc QIA. Beliau merupakan dokter saraf di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Dan narasumber terakhir, Dr. Andre Stefanus Panggabean SPN yang merupakan mahasiswa doktor FKKMK UGM dan merupakan praktisi dokter saraf juga. Dan berikut kita simak profil keempat narasumber. Baik Bapak Ibu, saya telah bersama keempat narasumber yang luar biasa di kesempatan siang hari ini. Sekali kami undang kepada Bapak Ibu, Mas Mbak peserta yang hadir secara luring di FKKMK maupun hadir secara daring melalui sambungan Zoom. Monggo jikalau Bapak Ibu, Mas Mbak ada pertanyaan, komentar atau mungkin tanggapan terkait buku ini bisa langsung disampaikan karena nanti di akhir sesi akan kita umumkan bagi peserta atau penonton yang beruntung. Saya akan menyapa kepada keempat narasumber yang hadir di kesempatan siang hari ini. Saya sapa terlebih dahulu penulis buku kita di kesempatan siang hari ini. Selamat siang Prof. Tarni. Selamat siang Mas Yopi. Apa kabar? Baik. Luar biasa sekali hari ini, kostumnya warna hijau. Saya jadi semakin semangat loh ya. Tak mikir ngajak pakai seragam. Pakai seragam warnanya hijau. Dan yang kedua, saya sapa Dr. Abdul Ghafir. Selamat siang Dokter. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sudah siap ya? Cara-caranya ya. Siap. Nanti sepertinya saya sudah dapat selentingan dari panitia, nanti mungkin ada sekitar 100 pertanyaan ya. Jadi yang ketiga datang dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, Dr. Fajar Maskuri. Terima kasih dokter sudah hadir.
Sudah izin ke pasiennya belum Kak untuk hadir di sini? Sudah izin ya. Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir, Dr. Andre Stefanus Panggabean. Saat ini di semester berapa Dok kalau boleh tahu? Tes. Selamat siang, terima kasih Mas Yopi, saat ini saya semester 2. Oh semester kedua, masih aman lah ya. Masih aman ya. Belum dihantui sama Kaprodi ya. Untuk segera lulus. Baik, kita akan bertanya-tanya dulu kepada Prof. Tarni selaku penulis utama di buku Stroke Vertebrobasilar. Kepada Prof. Tarni, mungkin bisa diceritakan kepada kami dan juga para penonton yang hadir secara luring maupun secara daring, kira-kira apa yang melatar belakangi Prof. Tarni dan juga tim untuk menulis buku ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali siang hari ini Bapak Ketua Perdosni Cabang Yogyakarta juga hadir dan datang tepat waktu. Kita berikan aplaus untuk disiplinnya beliau dan juga untuk Bapak Dr. Hamim Satiwo selaku Wadek 1 ya, atas kerawannya. Beliau juga di Komisi Etik dengan saya, pernah ke India, nahi. Jadi begini Mas Yopi, saya itu kebetulan interest ke urusan vertigo. Jadi saya sering memberitahu ke mahasiswa bahwa dalam hidup orang itu harus berimbang. Ya seneng-seneng tapi ya juga harus belajar. Itu namanya kalau kita hidupnya imbang antara rem dan gasnya itu 50-50, kita tidak akan sakit vertigo. Tapi kita akan sehat seperti siang hari ini. Nah pada waktu di poliklinik saya kok sering sekali mengamati orang-orang khususnya yang di usia manula. Beliau-beliau itu sering mengeluhkan keluhannya, nek ngomong itu pusing. Ya, pusing itu ada dua konotasinya, pusing muter-muter atau senut-senut. Kalau senut-senut itu nyeri kepala karena pulsasi dari pembuluh darah. Tapi kalau muter-muter itu rasanya ngeleyang, ya ada istilah vertigo, dizziness, lightheadedness dan sebagainya. Dari situ saya mikir lagi kok banyak ya, akhirnya kok ketahuan ada kelainan jantung, kemudian juga bagian-bagian di luar sistema vestibularis, yang notabene kalau kita urusan vestibularis itu ke arah vertigo bagian perifer. Nah dari situ melangkah lagi, oh iya ternyata kalau dirunut lagi, kok patofisiologinya ngelirnya seperti ada gangguan keseimbangan. Dan ini biasanya terjadi pada otak kecil di cerebellum ya. Nanti untuk contoh kasus itu kebetulan infarknya juga di cerebellum. Jadi gandeng dengan kecurigaan kita terhadap penyakit tersebut. Kemudian dari situ saya kok pengen tahu akhirnya dengan bagian kardiologi. Sampai hari ini kita itu seringkali mendapatkan konsul dari bagian kardiologi. Belum dari bagian yang lain, misalnya THT, interna, kemudian bagian jiwa, dan juga karena kondisi fisiologis. Kalau fisiologis itu dengan tidak usah minum obat kita sembuh. Misalnya kita melihat sumur yang kering, kita kan singunan istilahnya. Atau kalau di tempat tinggi kita melihat yang di bawah, itu rasanya tidak nyaman. Nah kalau kita punya pasien masih muda, seperti residen-residen ini, apalagi kalau anak pertama atau anak terakhir yang dimanja oleh orang tuanya, udah ketawa-tawa karena menghayati. Diperiksa semua normal, tapi wong saya itu sakit sungguhan kok dikira pura-pura. Nah dari situ pola pikir kita juga harus tidak boleh mengesampingkan faktor psikologis. Besok ujian, malam ini wayangan, paginya tinggal vertigonya, ditanya cuma deklak-deklu. Nah itu yang makanya semuanya itu harus dipersiapkan secara sebaik-baiknya. Dari situ kemudian tak pikir wah ini kok perlu sesuatu ya, dan juga banyak korban. Sampai kemarin saja kebetulan saya itu ada pasien, umurnya sebaya dengan saya. Begitu bangun tidur karena selak kebelet mau ke belakang, mau miksi, mau kencing, langsung dia biasanya kan terus lari ke kamar mandi. Padahal kondisi dari keseimbangan tubuhnya
belum mapan, lari dia jatuh di kamar mandi sampai kepalanya terbentur dan baru ketahuan setelah 1 jam berikutnya sudah ngorok. Ya, ngorok itu kan salah satu gejala dari penurunan kesadaran, dibawa ke rumah sakit ternyata ada perdarahan otak. Nah, hal-hal seperti ini saya kira perlu satu penanganan yang pas, ya, akurat, tepat, dan juga jangan sampai terlambat, karena keterlambatan ini akan membawa kondisi yang fatal untuk pasien-pasien. Makanya kalau kita jadi residen di bagian neurologi, kenapa kok harus mikir cepat? Karena kalau tidak cepat, pasiennya dari koma jadi titik. Ya, nanti Anda sudah lulus semua kondisi penurunan kesadaran biasanya konsul ke tempat kita. Sehingga kita perlu mikir secara tepat, tapi juga harus cepat. Itu kenapa kok apa-apa kok suruh cepat, karena ada indikasinya. Dan kalau kita lihat kenapa kok terjadi suatu stroke vertebrobasilar, jadi pembuluh darah itu yang lewat depan kalau menimbulkan satu kebuntuan, timbullah satu stroke. Jadi kalau stroke yang biasa siapapun bisa mendiagnosis, ya, kelemahan anggota gerak separuh, bicara pelo, kemudian kadang-kadang bicara nggak jelas. Tapi kalau ini gejalanya itu tadi yang seperti dikatakan oleh Bapak Wadek, ya, gejalanya itu spesifik, kayak ngelier nih rasanya kok tahu-tahu terus ada satu gangguan. Nah, susahnya lagi kita mendiagnosis karena kondisinya itu di belakang dengan kondisi yang imbang. Kadang-kadang kita tidak menjumpai adanya lateralisasi. Kita tidak mendapatkan kok kanan atau kiri lebih berat dan sebagainya. Tuh, jadi itu yang salah satu clue yang tidak boleh kita lupakan. Anamnesis sangat penting, khususnya faktor risiko. Jadi patofisiologinya itu persis dengan stroke karena infark, karena kebuntuan, tapi lokasinya di belakang. Ya, sehingga itu tadi muncul gejala seperti rasanya ada gangguan keseimbangan, rasa mau jatuh, rasa ngelier, rasa tidak nyaman dan sebagainya. Nah, dari situ kita mulai melangkah lagi untuk tahu kalau toh misalnya kita mau melakukan satu pemeriksaan, misalnya CT scan atau MRI, kita harus minta sentrasi batang otak. Karena apa? Yang terkena itu otak bagian bawah. Kalau stroke biasa, otak bagian atas, namanya korteks motorik. Kalau ini kan yang di bagian cerebellum, pons, dan sebagainya. Nah, dari situ akhirnya kita juga merupakan satu tim, ya. Jadi saya kira dalam hidup itu perlu kerjasama yang baik. Saya juga tidak bekerja sendiri, tapi ada senior-senior lain dari bagian neurologi yang mestinya sebelum ini juga sudah ada buku neurotoksikologi klinis yang kemarin belum belum sampai dibedah tapi sudah bludak gitu. Terus sebelumnya juga ada ADHD, saya ini baru menulis untuk mungkin edisi kedua dengan berbagai perbaikan-perbaikan yang dengan bertambahnya referensi kita juga harus tetap update. Mungkin itu Mas Yopi. Oke, baik. Terima kasih Prof. Tani. Banyak sekali latar belakang yang akhirnya Prof. Tani dan juga tim ini menulis buku yang harapannya bisa bermanfaat untuk target pembaca. Nah, kira-kira dari buku ini Prof. Tani mungkin bisa dibagikan bersama kita di sini dan juga yang teman-teman yang hadir secara daring. Kira-kira target dari buku ini siapa saja? Saya kira nomor satu adalah dari bagian neurologi dulu, kita karena berkutatnya di neurologi. Kemudian yang kedua mestinya dimulai dari sebelum lulus jadi residen. Kemudian yang ketiga mahasiswa kedokteran yang dari S1 sampai dengan mereka sudah koskap. Karena mereka nanti kalau lulus dia akan jadi screener pertama yang menerima pasien-pasien dengan stroke ini dari faktor perifer. Itu kemudian juga orang awam. Orang awam karena seperti saya katakan ya, nanti kalau stroke itu hidup tidak mati tak jua. Maka yang penting kan prevensinya. Bagaimana seseorang itu agar tidak terkena stroke. Ada beberapa faktor risiko yang sebetulnya semuanya itu mirip dengan stroke biasa. Jadi kalau kita garis bawahi terlebih dulu bahwa stroke infark itu 80% dari kasus-kasus stroke, 80%-nya karena infark, 20% itu perdarahan. Nah, yang stroke vertebrobasilar ini 20% dari yang stroke infark itu. Jadi cukup tinggi juga masalahnya. Gitu.
Oke, baik. Untuk semakin menarik minat membaca yang disebutkan oleh Prof. Tarni tadi. Nah, kira-kira konten atau informasi apa saja yang diusahakan oleh para penulis di buku ini, Prof? Mungkin nanti teman-teman mungkin bisa di-spill dikit kira-kira konten apa aja nih di buku ini, Prof? Ya, jadi saya kira dalam kita mendiagnosis satu penyakit, nomor satu adalah anamnesis. Ya, jadi ini perlu saya garis bawahi, seandainya nanti Anda lulus sebagai seorang neurolog ataupun dokter umum, belum tentu kok fasilitas kesehatan itu seperti tempat Anda belajar, seperti di Sarjito itu apa-apa MRI, CT scan. Saya paling nggak seneng kalau keluhan utamanya apa, sudah di MRI kok hasilnya begini. Wah, itu mesti dokter Asmedi ya getem-getemnya kalau ngono kan. Kita mikir sampai ke sesuatu itu kan mesti ada alurnya. Keluhan utama adalah 80% dari diagnosis bisa kita tegakkan. Kalau kita makin nanyanya seperti hakim dan terdakwa, ya makin canggih ya makin terkena. Makanya hati-hati ya kalau punya pacar dokter apa koyo hakim karo terdakwa, lu malam minggu kok gak apel, karena ini sekarang tanggal tua atau rapel mergo ra ndidit misalnya. Tapi kan wis mikir kok kayak gini lah. Begitu juga untuk penyakit. Itu biasanya yang harus kita pertimbangkan. Oke, berarti salah satu bagian dari buku ini adalah terkait bagaimana penulis berusaha untuk menyajikan bagaimana tips and trick untuk melakukan anamnesa gitu ya Prof, terkait keluhan-keluhan stroke vertebrobasilar. Dan tadi sempat disebutkan Prof Tarni bahwasanya dalam menulis buku ini tidak sendiri, tapi dengan sejumlah pihak. Mungkin bisa di-mention Prof, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam penulisan buku ini Prof? Ya, saya kira mulai dari awal ya kita itu biasanya sudah melihat ya seorang mahasiswa ini ada bakat untuk menulis atau tidak, itu sudah kelihatan. Terus berlanjut lagi misalnya kita melakukan satu penelitian, bagaimana dia kontribusi di dalam penelitian itu. Jadi dari awal itu nomor satu ya memang Dr. Gofir ini orangnya memang mesti ada strong weakness-nya, orangnya hiperaktif, nggak bisa dipegang buntutnya. Makanya saya sering ngasih tahu pekerjaan itu dianu dulu, rokok ini rampung tinggal rono dan seterusnya. Tapi saya kalau memberitahu untuk semua residen, bukan kok saya terus benci, tidak ada, semua untuk kebaikan Anda ke depan. Yang berikutnya adalah Dr. Rusdi. Dokter Rusdi itu sekarang ora iso dicekel buntutnya dipakai fakultas terus. Terus yang berikutnya Dokter Andri, ini banyak kontribusi dengan penelitian kami di Ngablak. Itu sudah berjalan 11 tahun, publikasinya sudah cukup banyak sampai dengan internasional. Oke, baik. Tadi bahwasannya buku ini tidak hanya ditulis oleh Prof Tarni sendiri, tapi juga melibatkan banyak neurolog lain yang juga memiliki passion yang sama gitu ya Prof ya. Oke, nah tadi sempat disebut ada nama Dr. Gofir. Nah ini di sebelah kiri Prof Tarni, saya akan beralih ke Dr. Gofir. Nah saya terakhir ketemu beliau itu sedang mengisi acara pelepasan grup besar, biasanya nyanyi ya. Kali ini di sesi bedah buku ya. Baik, Dr. Gofir, saya ingin bertanya dari sudut pandang Dr. Gofir sebagai tidak hanya sebagai praktisi di rumah sakit, tapi juga sebagai dosen di FKKMK. Nah mungkin ada hal yang mungkin bisa disampaikan kepada adik-adik mahasiswa, tidak hanya PPDS tapi juga teman-teman yang masih sarjana. Kira-kira seberapa jauh manfaat dari buku ini jikalau adik-adik nanti bisa mengakses gitu Dok? Ya. Silakan. Terima kasih Pak Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Buku ini memang istimewa karena sesuai dengan kurikulum di pendidikan dokter ya. Vertigo, stroke dan sebagainya itu masuk di kurikulum pendidikan dokter S1. Utamanya memang dari dokter umum pun bisa melakukan diagnosis dini atau screening untuk gangguan stroke vertebrobasilar. Jadi kita nanti ketika di perifer pun dia bisa mendiagnosis dengan anamnesis ya, kemudian dengan pemeriksaan neurologis yang diperlukan. Buku ini juga membahas mengenai patofisiologinya penyakit stroke vertebrobasilar, kemudian ada juga dibahas korelasi neuroanatominya dengan gambaran klinisnya. Jadi dan buku ini memang ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Jadi tadi Prof Tarni sampaikan juga orang awam pun, orang sarjana kesehatan pun bisa membaca itu. Ya. Jadi ada dari anamnesis, pemeriksaan, patofisiologi, kemudian pemeriksaan penunjang, neuroanatomi juga ada, dan terapi itu dibahas.
bukunya memang tidak terlalu tebal tapi cukup komplit ya. Saya kira ini untuk S1 dokter intensif juga seharusnya sudah bisa mengetahui buku ini isinya dan sebagainya, apalagi residen ya kan, residen harus lebih kompeten ya kalau mereka kan screening ya. Jadi buku ini ditulis memang Prof. Tani mendedikasikan buku ini untuk kemanfaatan kita semua ya. Jadi semoga bermanfaat bagi yang membacanya dan bisa juga bermanfaat bagi para pasien yang diobati ya. Terima kasih Pak Yopi. Ya. Nah, tadi disebutkan dan saya sudah baca beberapa halaman, walaupun nggak semuanya, karena bagi saya yang berlatar belakang perawat ini agak belajar lebih terkait stroke vertebro basilar. Bahwasanya di buku ini juga akan ada semacam studi kasus gitu, kalau salah nggak. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman yang hadir di kesempatan siang hari ini, mungkin di-spill saja. Kira-kira studi kasus seperti apa? Apakah itu kasusnya berangkat dari real atau ilustrasi atau seperti apa, Dok? Silakan. Oh ya, nanti kasusnya ada videonya kita siapkan juga. Nanti akan diputar jadi bagaimana contoh kasus stroke vertebro basilar. Bisa diputar setelah ini. Atau mungkin sudah nanti siap teman-teman, kita bisa nonton dulu Bapak Ibu? Ya, Oke. Untuk selingan ya. Teman-teman bisa dibantu ditayangkan. Kasus stroke vertebro basilar. Anamnesis. Seorang perempuan usia 63 tahun datang ke IGD dengan keluhan pusing berputar sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit, disertai mual dan muntah. Tidak ada keluhan kelemahan ataupun kebas sesisi, baik di wajah, badan maupun ekstremitas. Pada pemeriksaan fisik dan scoring, untuk kesadaran kompos mentis dengan GCS 4 V5M6, tekanan darah dalam batas normal, VSS 6, kemudian untuk status generalis dalam batas normal, status neurologis dalam batas normal. Pada pemeriksaan khusus vertigo, untuk hint test, head impulse tidak ditemukan adanya nystagmus horizontal bidireksional, test of Schunn dalam batas normal. Untuk dysdiadochokinesis ditemukan adanya dysmetria. Pada scoring didapatkan scoring NIHSS 1, MMSE 17, MoCA INA 9, Bartel Index 55, ADL 11 dari 18, dan IADL 13 dari 14. Pada pemeriksaan penunjang, untuk pemeriksaan laboratorium maupun ronsen torak dalam batas normal, kemudian untuk CT scan non-kontras ditemukan adanya kesan infark akut regiocerebellum. Berikut adalah hubungan klinis dan neuroanatomi. Pada kasus ini, vertigo sentral disebabkan oleh adanya oklusi arteri cerebelli superior, cabang dari arteri basiler yang merupakan sistem vaskularisasi vertebro-basiler untuk vaskularisasi otak bagian posterior. Asesmen pada pasien ini, diagnosis klinis, sindrom vertigo sentral onset akut, diagnosis topis cerebellum bilateral sesuai teritori arteri cerebelli superior bilateral, dan diagnosis etiologi stroke infark akut. Planning pada pasien, infus NaCl, injeksi difenhidramin, injeksi ondansetron, injeksi ranitidin, per oral betahistin, per oral aspilet, per oral CPG. Semoga ilustrasi kasus ini memberikan gambaran tentang kasus stroke vertebro basilar. Oke, jadi ada contoh, tepuk tangan boleh Bapak Ibu teman-teman. Tadi berarti kasus nyata yang pernah ditemukan Dr. Govi dan juga tim di lapangan ini. Kasus nyata, itu kasus nyata memang. Jadi memang stroke itu tidak selalu gejalanya kelemahan anggota gerak sesisi, bicara pelo dan sebagainya. Itu yang clear. Jadi jangan disepelekan kalau dia pasien vertigo. Nah, vertigo sangat mungkin juga karena stroke vertebro basilar. Baik, tadi Dr. Gafir sempat menyebutkan bahwasannya buku ini juga bisa menjadi salah satu bahan bacaan untuk adik-adik di jenjang sarjana nih, ya buat adik-adik yang mau menempuh gelar dokter. Nah, kira-kira dari Dr. Gafir selaku dosen di FKKM KUGM, bagaimana nih Dok cara untuk mengintegrasikan atau untuk memasukkan materi ini ke dalam kegiatan perkuliahan nih Dok?
Terima kasih. Materi itu masuk di perkuliahan di blok, ada blok neurologi ya. Kemudian juga masuk di materi skill lab di pemeriksaan neurologi. Tadi pemeriksaan gangguan keseimbangan dan koordinasi dimasukkan. Juga bisa dipakai untuk bahan untuk tutorial. Ya. Jadi bagi adik-adik yang mungkin ada yang menonton di sini yang secara luring maupun daring, jadi kalau misalnya butuh bantuan belajar gitu ya, nanti ketika udah masuk ke blok neurologi bisa baca buku ini ya dok ya? Oke, jadi harapannya bisa sangat membantu gitu. Baik, dan kita akan balik ke narasumber yang ketiga. Tadi sempat disebutkan oleh Prof. Tarni juga dan juga Dr. Abdul Ghafir bahwasannya buku ini juga tidak hanya bermanfaat untuk para mahasiswa baik itu sarjana maupun PPDS, tapi juga praktisi. Nah, saya akan ngobrol bersama Dr. Fajar Maskuri. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Ring Road Utara. Ya enggak jauh juga sih. Nah, mungkin Dr. Fajar mungkin bisa dibagikan bersama kami kira-kira sejauh mana sih dok, atau mungkin seberapa nih kejadian vertigo jika Dr. Fajar sebagai praktisi di rumah sakit ini? Ya, terima kasih Mas Yupi, Bapak Ibu semua, baik yang luring maupun daring ya. Untuk kejadian vertigo atau gangguan keseimbangan itu di praktek klinik banyak ya Mas Yupi ya. Namun kita harus jeli karena itu diferensial diagnosis atau diagnosis bandingnya banyak sekali. Jadi anamnesis yang lengkap, pemeriksaan fisik yang teliti itu akan membuat diagnosis kita akan semakin tepat, Mas Yupi. Dan di buku ini, di buku Stroke Vertebral Basilar ini tidak hanya membahas tentang stroke, tapi juga diagnosis banding gangguan keseimbangan, Mas. Ini yang menarik di buku ini, Mas Yupi. Oke, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut nih, Dr. Fajar. Kira-kira apa yang paling sering ditemukan di lapangan gitu? Dan biasanya apa sih kalau di era tahun-tahun 2025 nih, biasanya siapa sih yang paling sering menderita penyakit vertigo? Apakah hanya usia lanjut usia atau mungkin anak-anak mungkin generasi saya generasi alfa kayaknya. Nggak mesti generasi usia-usia 20-an itu sudah ada nih dok kasus semacam ini gitu. Ya, untuk kasus itu variasi ya Mas Yupi ya. Tapi untuk memudahkan kita mengarahkan diagnosis kita ya, kalau di buku ini itu paling tidak gangguan keseimbangan itu akan dibagi menjadi 4 klasifikasi Mas Yupi. Jadi yang pertama itu trigger ya, trigger. Trigger itu nanti ada yang episodik, vestibular syndrome, trigger, akut, vestibular syndrome ya. Yang kedua, yang ketiga nanti ada trigger, ada yang spontaneous. Spontaneous itu nanti spontaneous, episodik sama tadi episodik, vestibular syndrome, kemudian spontaneous, akut, vestibular syndrome. Nah, nanti beberapa kasus itu nanti akan masuk dalam klasifikasi 4 ini. Nah, nanti definisi trigger itu adalah ada pencetusnya. Nah, jadi untuk yang klasifikasi pertama trigger episodik itu artinya berulang kali. Jadi dia bisa muncul kambuh-kambuhan. Ya, jadi trigger episodik vestibular syndrome. Di sini yang dicontohkan itu BPPV ya, jadi benign paroxysmal positional vertigo. Kita tahu bahwa BPPV itu dia terpicu oleh perubahan posisi kepala. Ya, jadi nanti dari anamnesis kita harus menanyakan ya, apakah keluhan vertigonya ini diperberat oleh perubahan posisi kepala atau tidak. Ya, nanti dalam pemeriksaan fisik kita juga bisa menambahkan tes provokasinya, misalnya dengan discalpike ya. Evaluasi nistagmusnya arahnya ke perifer atau sentral ya. Kalau dia BPPV dia nanti arahnya ke perifer ya, nistagmusnya yang horizontal. Itu yang klasifikasi pertama. Kemudian yang kedua sama triggernya, kalau yang tadi episodik sekarang akut. Akut itu artinya biasanya munculnya sih tidak berulang, dia munculnya hanya jarang. Dia ada pemicunya tapi mungkin hanya muncul pada saat ada pemicunya saja ya. Dicontohkan di sini adalah intoksikasi. Jadi intoksikasi karena obat biasanya. Bapak Ibu yang mungkin yang praktek di layanan primer ya, para dokter umum itu di puskesmas itu kan sering memberikan terapi antibiotik aminoglycoside streptomycin. Recording ya, in progress. TBC ya, TB ya. Yang mana obat-obat ini dalam jangka panjang dia berpotensi menyebabkan ototoksik. Nah, ini dia kalau dia sudah ada pemicu obat seperti ini, maka kalau ada vertigo kita harus melihat ini jangan-jangan dosisnya sudah berlebih, sudah mencapai dosis yang toksik. Nah, mungkin nanti perlu ada evaluasi dosis dan lain-lain. Kemudian nanti contoh yang lain, obat yang lain yang bisa menimbulkan vertigo ini adalah kemoterapi ya, cisplatin, paling sering cisplatin.
biasanya kalau orang kemoterapi itu kan pasien datang ke rumah sakit, ya. Dia nggak akan mengeluhkan efek samping di rumah sakit. Nanti waktu dia sudah pulang ke rumah beberapa hari kemudian, ya, nah nanti ada keluhan vertigo, gangguan keseimbangan, maka nanti dia akan berobat ke dokter di sekitarnya atau dokter di layanan primer, ya, dokter puskesmas. Nah ini penting, makanya untuk dokter-dokter puskesmas juga harus jeli, ya, anamnesis, melihat riwayat penyakit sebelumnya ada nggak konsumsi obat-obatan itu, ya, selain antibiotik. Ini ternyata dia sedang menjalani kemoterapi, ya, Mas Yopi. Selain obat-obatan ada juga yang bisa men-trigger kondisi akut vertigo ini, ya, yaitu trauma. Trauma itu paling sering trauma kepala, ya. Trauma kepala baik dia cedera kepala ringan, sedang, apalagi berat, ya. Itu kadang-kadang gejala ikutannya itu, ya, setelah dia pulang dari rumah sakit tapi selalu ada keluhan, ya, kok sering pusing, ya. Ternyata dia ada trigger dari traumanya itu, ya. Selain itu juga selain trauma kepala, ya, trauma tekanan baru trauma itu pada penyelam biasanya, ya, penyelam yang kalau dia dari dalam naik ke atas terlalu cepat, ya, itu akan menyebabkan gangguan keseimbangan, ya. Kemudian untuk yang klasifikasi ketiga tadi ada trigger, kemudian spontaneous, ya. Spontaneous nanti dibagi dua lagi, ada episodik, ada akut, ya. Yang spontaneous episodic vestibular syndrome, dia penyebabnya sih tidak khas, ya, dan dia munculnya bisa berulang, kambuh-kambuhan. Yang di sini yang dicontohkan itu adalah gangguan panik. Nah, tadi sudah sama Prof. Tarni tadi sudah dijelaskan, orang gangguan emosi, ya, kecemasan berlebih, itu juga kadang-kadang keluhannya itu gelir, ya, ada gangguan keseimbangan, ya. Tetapi dia mungkin tidak khas vertigo, ya. Nah ini mungkin harus jeli mungkin para klinisi, ya, baik itu di layanan primer, di puskesmas, di rumah sakit, itu mungkin harus mengenali gejala-gejala seperti ini, ya. Ada gangguan panik. Ada juga nanti migrain vestibular, ya. Jadi ini uniknya di sini. Jadi dia ada nyeri kepalanya, tapi juga ada gangguan keseimbangannya, ya. Ada nyeri kepala yang pulsatil, tapi ada gangguan keseimbangannya. Dan itu dia kambuh-kambuhan, ya. Jadi dia munculnya bisa sewaktu-waktu, tapi dia kambuh-kambuhan. Nah klasifikasi yang keempat itu tadi spontaneous, akut, ya. Tadi ada episode yang keempat adalah akut, spontaneous, akut vestibular syndrome. Nah di sini stroke. Nah ini yang banyak dibahas di buku ini adalah tentang stroke-nya. Dia munculnya mendadak, ya, nggak bisa diramalkan, ya, akut. Nah itu kita tahu orang stroke itu kan kadang bangun tidur, ya, serang stroke, lagi diskusi rapat stroke, ya. Nah ini yang di klasifikasi 4 ini yang nanti dia stroke yang mengarah ke stroke vertebrobasiler di Mas Yopi. Gitu, Mas. Oke, ya, saya berasa belajar 3 SKS, ya, di siang hari ini, ya. Nah, kira-kira dari semua klasifikasi yang Dr. Fajar sebutkan tadi, apakah bisa dibantu jawab oleh buku ini, Dok? Ya, sangat membantu sekali, Mas Yupi. Sangat membantu karena itu kan sudah dibuat secara sistematis, ya. Jadi ini nanti arahnya ini kemana dia mendadak atau kambuh-kambuhan, ya. Ada triggernya atau dia muncul spontan. Itu sangat membantu kita untuk mengarahkan diagnosis kita. Ya makanya karena gangguan keseimbangan itu tidak semuanya vertigo, Mas Yupi. Nah itu padahal obatnya juga beda, ya. Yang tadi vertigo obatnya apa, yang tadi gangguan panik obatnya apa, yang dia karena intoksikasi obat nanti antidotumnya apa, nah itu obatnya beda. Nah diagnosis yang tepat nanti akan membuat penanganan ke pasien kita menjadi lebih optimal. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi buku ini sangat kompleks dan bisa diakses oleh Bapak Ibu. Jadi tadi Dr. Fajar pun sampai menyebutkan tidak hanya yang di rumah sakit tapi juga di layanan primer, ya, Dok. Mungkin maksudnya puskesmas pun juga harapannya bisa membaca buku ini dan bisa diimplementasikan. Ada komentar mungkin dari? Ya, benar-benar Mas Yupi. Jadi menurut kami buku ini tidak hanya untuk para dokter neurologi, ya, karena ini sangat komprehensif sekali, ya, bagaimana kita menganamnesis, mengenali gejala awal pasien dengan gangguan keseimbangan, ya, kemudian dari penegakan diagnosis, kemudian penanganan berikutnya. Jadi buku ini sangat bermanfaat sekali, tidak hanya bagi dokter neurologi, tapi juga bagi dokter-dokter di layanan primer, Mas Yupi. Ya, kita tahu bahwa sekarang pemerintah kan lagi gencar-gencarnya dokter ditugaskan ke daerah terpencil, ya. Ya jadi daripada nanti membawa buku textbook yang tebal, ya, kita cukup membawa buku ini mungkin, Prof. Buku yang simple, ya, tapi isinya sudah sangat lengkap sekali, ya. Nanti bisa dibawa kemana-mana, dibawa ke mana tugas di daerah pinggiran, ya. Juga mungkin tidak hanya dokter umum, ya, mungkin dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer juga mungkin
bagaimana nanti ketika melayani pasien-pasiennya, pasien-pasien pribadi yang sering berkunjung ke Bapak Ibu dokter layanan primer, buku ini sangat membantu sekali ya. Pun juga bagi para klinisi yang bekerja di layanan emergensi ya, bagi dokter umum di UGD, dokter spesialis emergensi medicine ya. Jadi pengenalan gangguan keseimbangan ini ya, kegawatannya seperti apa ya, diferensial diagnosisnya apa, ini akan sangat cepat membantu kita memutuskan arah diagnosis kita ke arah mana ya, dan penanganan berikutnya juga tentunya. Oke. Baik, terima kasih Dr. Fajar. Jadi semakin memudahkan para praktis kesehatan untuk menentukan ini beneran vertigo atau gara-gara vertigo belum gajian gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa baca buku ini dari bagian anamnesa, kemudian diagnosis juga bagaimana manajemen dan juga terapi, harapannya semakin bisa untuk menangani kasus vertigo tadi juga disebut oleh Prof. Tarni. Kenapa para praktisi terutama untuk neurolog itu disuruh cepat untuk bisa menentukan diagnosis ya Prof gitu. Mungkin Prof Tarni ada komentar tambahan bagaimana buku ini bisa dimanfaatkan di layanan primer gitu. Ya, terima kasih Mas Yopi. Jadi cukup banyak ya yang sudah disampaikan oleh Dr. Fajar. Mungkin ada baiknya juga kalau sebelum ini sudah ada juga bunga rampai vertigo. Sudah ada punya belum? Nek belum punya, bagian ada. Kalau misalnya bisa ke UGM Press ya, kita masih ada itu. Jadi saya baru membuat ya dengan tim bunga rampai vertigo, terus neurotoksikologi klinis itu tadi kan ada toh bicara obat-obat itu ternyata juga bisa membuat pasien keracunan, hanya saja kalau dosisnya tidak tepat. Karena sudah sebelum diberikan ke manusia, dicobakan pada binatang, kemudian dosisnya ditetapkan, efek samping apa, kemudian kontraindikasinya apa, sudah ada semuanya. Sehingga hati-hati ya, karena kita di bagian neurologi, itu banyak kasus yang penyakit tidak menular. Kalau pengobatan jangka panjang, ingat masalah efek samping, kemudian intoksikasi, kemudian adverse event, dan juga kemungkinan kontraindikasi yang harus kita ketahui. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih. Dan saya akan berlanjut ke narasumber kita yang keempat, mereka Dr. Andre Stefanus Panggabean SPN. Kalau tadi kita membahas seputar basic knowledge tentang stroke vertebrobasilar, kemudian Dr. Gofir menambahkan informasi bagaimana untuk mengintegrasikannya ini di pendidikan tinggi, dan tadi kalau Dr. Fajar itu lebih kepada praktek di lapangan dan sebagai klinisi di RSA UGM. Saya akan beralih ke Dr. Andre Stefanus Panggabean yang saat ini merupakan mahasiswa Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan FKKMK UGM. Dokter, dan juga tentunya ini diharapkan, saya tahu kaprodi dari Dokter FKKMK itu sangat menunjang untuk mahasiswanya terbit di jurnal Q1. Nah ini sejauh mana buku ini bisa membantu atau mengguidance nih para mahasiswa terutama yang interest sekali terkait penelitian-penelitian di bidang neurologi, Dok? Silahkan. Terima kasih Mas Yofi. Selamat siang untuk semuanya juga. Jadi mungkin kita awali dulu dari buku ini kenapa bisa terlahir. Saya juga terima kasih pada Prof. Sri Sutarni, Dr. Abdul Gofir, dan Dr. Rusti. Ini proyek kedua yang saya terlibat dalam tim ini. Ini juga dulu berangkatnya dari penelitian waktu itu yang kita lakukan di Ngablak. Saya kurang tahu Prof, masih sampai sekarang Prof? Masih sejak tahun 2006, udah lama sekali pokoknya waktu itu. Waktu itu hasil penelitian utamanya adalah memang terkait keracunan pestisida dan juga vertigo, yang waktu itu juga untuk publikasinya kalau yang pestisida itu sudah ada jurnalnya dan lahirlah buku itu juga. Kemudian yang untuk stroke ini juga kita simpulkan dan akhirnya juga lahir buku. Jadi memang buku ini juga berawalnya dari penelitian yang kita lakukan, kemudian jadi buku. Nah, kemudian bagaimana buku ini bisa bermanfaat dalam bidang penelitian selanjutnya. Sebenarnya kalau kita lihat untuk buku-buku textbook, memang harus diakui untuk tanggal-tanggal yang dipakai sebagai referensi memang tidak seupdate kalau kita mencari di jurnal. Tetapi ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita ambil dari buku ini. Contoh, pasti kalau kita menulis paper, itu kan di bagian pendahuluan kita harus menjabarkan definisi, kemudian konsep utamanya seperti apa, di mana definisi-definisi itu bisa kita dapatkan dari buku, terutama untuk stroke vertebrobasilar. Mungkin kalau dicari di internet, stroke vertebrobasilar itu definisinya masih banyak.
ada yang memakai kata-kata insufisiensi, ada yang memakai ya ini stroke vertebrobasilar. Nah ini di buku ini sudah kita definisikan, kemudian juga sampai sekarang mungkin saya juga belum menemukan guideline yang memang spesifik menjelaskan untuk stroke vertebrobasilar, dan itu juga menjadi dasar kita membuat buku ini. Jadi kita mengumpulkan bukti-bukti referensi yang ada dari jurnal-jurnal, kemudian kita satukan, akhirnya di buku ini sudah dalam bentuk yang ringkas dan pastinya sudah diambil dari beberapa penelitian yang terbaru. Kuncinya di beberapa, artinya kan bukti itu sudah konsisten dan itu bisa dipakai sebagai landasan teori di manuskrip kita. Kemudian khusus untuk buku ini juga, ini memang waktu itu selesainya tahun 2024 awal, jadi secara referensi pun sudah kita update yang paling baru, kemudian penanganan-penanganan yang baru, dan bahkan di sini pun sudah ada scoring-scoring yang baru, mungkin tidak mempersulit residen karena menambah scoring lain. Tapi di sini pun kita sudah menjelaskan bahkan sampai ke level-level molekular. Jadi misalnya dari buku ini ada yang melihat penelitian-penelitian contoh molekular apa yang bisa kita periksa pada pasien vertigo atau stroke vertebrobasilar. Di sini sudah ada dukungan dasar konsepnya yang nanti tinggal dicocokkan dan diinterpretasikan. Seperti itu Mas Yopi. Oke, jadi buku ini bisa membantu untuk mengguidance untuk dalam penulisan, tidak hanya dalam praktisi di rumah sakit atau di lapangan, tapi juga dalam penulisan penelitian selanjutnya yang Dok. Tadi sempat disebutkan bahwasannya buku ini berangkat dari keluhan di masyarakat di Magelang, Bapak Ibu, saya pernah ke sana juga, yang jelas berkabut gitu ya. Yang lu sempat dijadikan tempat summer course Pak Hamim di 2019 juga sama Prof Ismail kalau nggak salah, karena beliau di sana. Nah mungkin bisa diceritakan nanti, mungkin Dr. Gofir juga berbagi bersama kita dari mulai menemukan fenomena di lapangan, kemudian tadi sempat disebutkan menjadi sebuah paper atau hasil penelitian hingga menjadi buku nih. Nah kira-kira apa sih tantangannya dalam proses-proses itu Gi? Monggo Dr. Andri atau mungkin Dr. Gofir dan Prof Tarni. Ya, mungkin saya dulu, nanti bisa ditambah oleh Dr. Gofir, karena waktu itu sebenarnya program Ngablak itu sudah jalan sebelum saya masuk ke neurologi FK. Waktu itu memang lebih ke metabolik sepertinya di awal-awal. Kemudian ketika saya ikut membantu di sana itu memang topiknya sudah spesifik karena Prof Sri Sutarni yang memimpin proyek tersebut. Kita lebih fokus ke toksikologi waktu itu. Itu di tahun pertama, kemudian tahun kedua sekitar tahun 2018 itu memang dari toksikologi itu berkembang penyakit-penyakit yang lain. Salah satunya vertigo, waktu itu juga ada yang tremor juga, yang gemetar dan lain-lain. Nah, kemudian ya karena waktu itu penelitian itu mendapatkan hibah, memang sudah pasti diminta untuk bukti luarannya. Nah itu salah satu luaran yang kita ajukan adalah paper, dan kemudian juga kita mengajukan buku ajar. Jadi sebagai konsekuensi karena kita mengajukan di awal itu ada buku ajarnya, sehingga akhirnya muncullah buku seperti ini. Kemudian kurang lebih sama juga untuk toksikologi. Kalau untuk vertebrobasilar ini ya akhirnya ini kita bisa manfaatkan, nanti bisa dicari kira-kira apa yang kurang dan apa yang memang masih belum bisa terjawab dengan teori-teori saat ini. Itulah yang menjadi pertanyaan penelitian bagi teman-teman sekalian. Ada bimbingannya Prof di sini Prof. Mungkin bisa jadi pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, dan harus beli ya berarti ya Prof ya kalau bimbingan Prof Sri Sutarni untuk dasar teorinya. Nah, monggo Dr. Gofir mungkin. Langsung laris nanti. Oke, monggo Dr. Gofir mungkin bisa berbagi bersama kita tantangannya apa nih. Jadi ini kan memang berawal dari kegiatan penelitian di Ngablak itu. Waktu itu Prof, saya juga itu Pak Torusdi itu dapat hibah pengabdian masyarakat dari Dikti. Nah, itu kan salah satu dari bukti keluarannya itu yang harus ada buku ajar, kemudian juga publikasi. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang sudah berlangsung 12 tahun. 12 tahun itu masuk, Dr. Hamim itu masuk binaan dari Departemen Neurologi Penelitian. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu, 12 tahun, luar biasa sekali. Jadi akhirnya
lahir beberapa buku, diantaranya tadi stroke vertebral basiler, kemudian ada neurotoksikologi klinis, itu karena penelitian toksikologi di ngablak juga ada, tapi malah bukunya malah belum dibedah itu. Nanti saya siap, mumpung masih di sini. itu apa namanya juga konsumsinya umum itu bukunya lebih tebal, karena itu juga buku ajar sama. Jadi buku ini memang diharapkan tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, supaya pahalanya kebaikannya juga mengalir ke para penulisnya ya, mudah-mudahan ya. Kembali ke Prof tadi nih Prof. Nah tadi satu pertanyaan yang belum sempat terjawab, kira-kira selama penulisan buku ini berapa lama dan tantangannya seperti apa nih? Biasanya kalau saya membawakan sesi bedah buku di sebelum-sebelumnya, ini tantangannya koordinasi, kemudian juga biasanya tim penulisnya juga. Tadi seperti Prof Tarni ngendika bahwasannya ini buntutnya ada rasa cekel nih. Kira-kira mungkin bisa dibagi bersama teman-teman yang di sini, kira-kira tantangannya selama proses menulis buku ini sampai dengan launching di tahun kemarin itu seperti apa nih Prof? Terima kasih. Jadi itu tadi cerita omon-omon zaman sampai dengan ke objek di ngablak itu. Sebetulnya awalnya itu saya itu prihatin ya melihat presiden kok misalnya kita kan berharap mesti sekolah harus tepat waktu. Kalau kita semua penelitian itu berbasis pada rumah sakit, itu saya kira butuh waktu lama. Karena apa? Pasien kadang-kadang belum sesuai dengan hipotesis yang kita buat. Sehingga dalam hal ini saya pikir masuk nggak ada solusinya ya. Karena waktu itu disertasi saya juga urusan untuk population base, jadi saya penelitian di lapangan. Penelitian di lapangan itu semua mesti ada plus ada minusnya ya. Kita di situ rasanya cepat, bisa mengumpulkan, bisa mendapat data, bisa terus mengolah, tapi ya berat di ongkos. Karena apa? Kita dari komisi etik yang Dr. Hamim juga di situ bersama saya juga, itu mesti ada istilahnya kita kan ngerusui orang ya. Kan dia meluangkan waktu untuk datang, untuk ditanya-tanya, untuk diperiksa, itu harus ada imbalannya. Nah, dalam hal ini saya mikir kalau kita membuat satu penelitian payung, mungkin akan bisa mengurangi beban seorang mahasiswa untuk membuat menjadi satu laporan penelitian, di samping itu juga bisa akselerasi. Jadi sampai hari ini, ya namanya kita itu kalau teamwork enak. Kalau semua orang hitung-hitungan, wah wegah dudu urusanku dan sebagainya. Maka kadang-kadang dalam hidup sekali lagi ya, orang itu ada yang namanya kalau kita bicara masalah ilmu agama itu ada IQ, EQ dan SQ. Mungkin IQ kita di atas rata-rata, tapi EQ kita dalam hal mungkin emosi, kerjasama, gak susah. Dan kalau kita sudah dua usaha ini belum berhasil, kita serahkan yang di atas. Spiritual question. Nah waktu itu saya itu mikir-mikir, saya memang waktu milih ngablak itu dari beberapa dari beberapa puskesmas. Saya cuma mikir karena waktu itu ada SK dari UGM, dari rektor dengan Pemda di sana. Saya pikir kalau nggak ada yang respon, kenapa saya tidak mencoba? Waktu itu saya terus membuat proposal untuk universitas. Ternyata kita bisa mengakomodir 11 fakultas. Jadi dari satu tempat itu saja, aspek dari misalnya Fakultas Kedokteran Hewan, sana banyak penggemukan, kemudian dari peternakan, ada pemeran susu, kemudian dari kawin cerai, anak-anak kecil-kecil itu udah kawin tapi terus cerai, karena mereka tidak mau sekolah tinggi-tinggi. Pak guru aja ambil sepeda motor kredit tuh. Orang tua saya kalau panen bisa sekali bayar. Nah ini yang mindset yang masih susah sampai hari ini. Akibatnya mereka kalau punya menantu dipekerjakan di kebun yang mereka punya. Kan ngurangi pengeluaran. Tapi akhirnya kan yo tidak tahu angka perceraian tinggi sekali. Anak dari Fakultas Hukum bisa masuk. Saya ingat banyak sekali kok sampai 11 waktu itu kalau membimbing. Dari universitas, ayo Bu buat lagi. Cuma saya terus keterbatasan waktu ya. Jadi untuk urusan di rumah sakit, untuk istilahnya untuk penelitian, pengabdian dan sebagainya ini kan harus berimbang. Dan sebelum saya milih itu saya sudah survei ke Salaman. Salaman itu ternyata
untuk urusan IT sudah cukup maju. Kan cuma dari sini sebelum Muntilan ke kiri itu ada Puskesmas Salam, itu cukup maju. Salam, terus ada lagi Salaman. Salaman itu sudah masuk Borobudur, HIV AIDS cukup banyak di sana. Terus sudah itu masuk ke Serumbung. Serumbung sudah dipegang Undip Prof Joko itu waktu itu untuk goiter gondok. Pas saya nggak mau kalau sudah dipegang orang nanti kan kita nggak bebas dan sebagainya. Sampai dengan dari situ akhirnya kita cari yang paling di atas. Sampai Pakis itu sudah mulai pertanian. Karena memang disertasi saya urusan toksikologi. Jadi dari situ makanya untuk semua saja ya, kalau Anda punya tesis atau referat, kembangkan. Dari kanan kirinya mesti ada sesuatu yang bisa Anda dapat. Makanya kalau saya pesan keterbatasan penelitian, silahkan itu dibuat supaya jadi saran kalau ada peneliti lain bisa ikut masuk. Artinya kan memberi lapangan juga ya, penelitian untuk yang menginginkan. Setelah dari Pakis kok masih sama. Saya ngambil yang ngablak itu yang paling tinggi. Waktu itu kita dapat dana ya, kita belikan juga untuk alat-alat, ada komputer, kemudian ada untuk pemeriksaan lab. Itu dulu itu mereka kalau status pasien itu masih pakai buku Upin dan Ipin itu loh. Jadi satu rumah mungkin anaknya 5 keliru toh, dilebokke status iki. Lu kenapa kok nggak dimasukkan komputer? Saya akhirnya dari dana itu kita bisa masukin ke sana, dan alhamdulillah sampai hari ini kita hubungannya masih baik. Terus kita bisa ngajak bagian radiologi, beliau Bu Dekan Bu Anu ya, Prof Lina bawa alat untuk USG, untuk goiter kan di sana cukup, jadi ada hipotiroid. Mereka itu ya, kemudian bagian anak terlibat, bagian DV terlibat. Jadi kita bisa mengampu cukup banyak. Dan apa imbas dari semuanya ini, mereka punya proyek, kita juga diajak sampai ke Ngelendah, Kulon Progo. Kita masalah batik-batik itu sampai sekarang juga. Terus berlanjut lagi di Donokerto, ada 6 residen kalau nggak keliru ya, sudah membuat laporan-laporan. Jadi ini mereka bukan cuma ya, sekali mendayung 3-4 pulau terpenuhi. Kalau kita ambil dari rumah sakit, ngerti ini kok perbandingan antara Eusin dengan itu sarngopo toh iki. Saya pikir-pikir gitu. Itu jadi saya kira saya ikut seneng kalau semua residen bisa lulus tepat waktu, ya mestinya dengan perjuangan ya, tidak ada kok leda-ledi pacaran ngurusui bojone wong. Nek saya out kok gitu-gitu itu. Sekolah ya sekolah, nomor 1 ya perhatian untuk sekolah. Sudah milih suami atau istri ya itu baik jelek wong pilihanmu sendiri. Jangan kok seperti buat hipotesis yang mau ya itu, ya jangan gitu ya. Itu Mas Yopi. Oke, baik, terima kasih Prof Tarni. Kalau perlu kalau mau izin meng-highlight bahwasannya pentingnya matur suwun Pak Hamim. Jadi yang bisa saya highlight adalah pentingnya kolaborasi Prof dalam menghasilkan sebuah karya, tidak hanya buku tapi juga kegiatan Pakpas, penelitian dan juga pendidikan. Tadi ditutup dengan statement yang menarik, fokus Mas Mbak Residen ya. Kalau sudah punya pasangan dan buku nikah di rumah masing-masing dipertahankan ya. Nek do neko tak kremus. You know what is the meaning of kremus? Oke, baik, terima kasih. Dan tadi kita sudah ngobrol banyak dengan keempat narasumber, dari mulai Prof Tarni, Dr. Gofir, Dr. Far dan juga Dr. Andre terkait buku ini dan juga bagaimana kebermanfaatan buku ini tidak hanya di sektor praktis kita, juga di akademisi dan tentu saja juga di layanan primer. Nah, sekarang saya mengundang Bapak Ibu Mas Mbak yang hadir secara luring di auditorium Gedung Pasdasyana Tahir atau secara daring melalui sambungan Zoom untuk bisa memberikan tanggapan, pertanyaan atau mungkin komentar. Silahkan. Boleh saya usul Mas Yopi? Boleh, karena di sini ada 2 senior dari yang tadi, ada Dr. Asmedi Ketua Perdosni tapi pamit duluan. Monggo saya minta Dr. Kusumo sama Dr. Wisnu, silahkan. Dr. Kusumo sama Dr. Wisnu. Okay. Siap. Invitation langsung nih dari penulis. Monggo silahkan. Mohon untuk bisa menyebutkan namanya dokter. Oke, silahkan. Sampun. Matur nuwun. Matur nuwun Prof Tarni atas kesempatannya. Saya Kusumo Danajoyo, salah satu staf juga. Juniornya Dr. Gofir. Sebenarnya ini kali pertama saya ikut bedah buku, artinya yang secara langsung. Yang pertama kesan dan pesan atau ya.
luar biasa. Ini saya melihat Prof. Tani ini selain beliau juga promotor saya. Saya suka ini. Ada maunya, raiso yo sinaune. Tapi yang jelas beliau juga guru saya, ibu saya juga. Jadi beliau ini salah satu, mungkin kalau Dr. Gofir, nah ini ibunda tercinta kita yang sampai hari ini alhamdulillah luar biasa semangatnya dan toladannya untuk memberikan contoh pada kami. Ya pokoknya luar biasa. Bisa menulis mungkin beberapa buku yang sudah beliau pernah tulis dan ini menjadi inspirasi kami tentunya juga nanti baik dari sisi tadi disampaikan pengalaman menjadi peneliti, baik peneliti tinggi di level pendidikan maupun di rumah sakit, tapi pengalaman di masyarakat ini yang mungkin juga suatu yang luar biasa karena kalau kita salah satu visinya mungkin juga salah satunya harus kembali mengakar ke rakyat ya. Jadi salah satunya tidak cukup hanya melihat sisi kesehatan masyarakat ini dari aspek kuratif, tapi preventif itu juga jadi PR besar juga bagi terutama untuk Departemen Neurologi. Oke, siap. Satu pertanyaan wajib Dr. Kusumo sebagai mahasiswa bimbingan, sudah beli belum? Nah ini kok saya berharap dapat door prize-nya. Iya. Nanti kalau belum beli Prof. Tarni, nanti waktu ujian terbuka, nanti pertanyaan dibuat levelnya hard aja ya. Oke, tadi Prof. Tarni juga sempat mention satu nama juga Dr. Wisnu. Yang mana nggih? Yang putar? Oh yang di belakang. Monggo dokter, mungkin ada pertanyaan, komentar atau tanggapan boleh. Nanti kita bisa masukin ke potluck hadiah nanti. Silakan. Mohon untuk bisa berdiri, dokter. Oh iya. Nanti ada Dr. Desin, Prof. Terima kasih atas kesempatannya yang kami hormati, guru kami, Prof. Sri Sutarni, Dr. Gofir, dan juga guru kami, senior kami, Dr. Fajar, sejawat kami, Dr. Andre. Kami ucapkan selamat atas dilaksanakannya bedah buku dan diluncurkannya buku stroke vertebrobasiler. Jadi memang stroke vertebrobasiler ini salah satu stroke yang menurut saya agak susah diagnosisnya, Prof. Jadi menurut saya buku ini semoga nanti bisa banyak membantu kita mungkin residen, tapi kami sendiri pun sebagai neurolog mungkin beberapa pasien vertigo juga. Kalau dulu waktu saya stase Sleman kalau nggak salah. Jadi kalau vertigo, angkat tangan sedikit, geser sedikit aja tangannya, ini stroke ini berarti dari Prof. Tarni ini sebenarnya sangat menguatkan diagnosis ini kemungkinan vertigo. Jangan hanya menganggap BPPV saja, walaupun itu mungkin ya memang juga cukup sering, tetapi dengan pemeriksaan neurologi yang cukup, maka kita bisa mendiagnosis yang lebih dalam stroke vertebrobasiler. Jadi semoga nanti ini juga bermanfaat untuk kita semua, tidak hanya jadi pembelajaran saja, tetapi untuk praktek klinis dan pasien-pasien kita, Prof. Terima kasih atas diterbitkannya buku ini, Prof. Mungkin kalau pertanyaan izin boleh? Oh, ya. boleh, dokter boleh. Jadi, ya itu terkait yang ini, Prof. Jadi kadang kita mendapati pasien hanya pusing berputar saja. Nah gitu itu kadang kita kebingungan, ini sebenarnya kita butuh CT scan atau tidak. Nah itu mungkin apakah Prof dan dari para senior semua bisa memberikan arahan bagi kami, karena kalau hemiparesis sih biasanya akan kita CT scan, tetapi kalau pusing berputar itu apalagi di UGD disuruh pulang, karena sekarang aturannya kan BPJS kalau vertigo dianggap vertigo saja itu PPK 1 begitu, tapi ada vertigo yang sebenarnya stroke. Nah itu mungkin bisa membantu kami klinisi, Prof. Terima kasih, Prof. Monggo, Prof. Tani, terkait penegakan diagnosis menikah. Ya, terima kasih Dr. Wisnu. Selamat datang juga ya untuk Dr. Desin. Ini juga sudah mau ambil S3. Insya Allah nanti setelah Dr. Andri, kabeh do tak kon sekolah. Kabeh wong kok kon sekolah ya. Ya kita bisa pola pikirnya makin luas karena dari pendidikan salah satunya. Jadi kalau kita menjumpai kasus vertigo, nomor satu adalah umurnya. Ya, kalau umur tadi saya katakan kalau masih muda itu lebih ke arah psikologis. Psikologis itu diagnosisnya gampang ya, semua normal tapi dia merasa sakit kok tidak dipercaya. Nah itu gampang, kalau misalnya dia terus
buat dirinya tidak sadar itu gampang. Ada yang namanya maling ngering ya, mungkin ada residen jiwa enggak. Kalau maling ngering, orang itu terlalu cinta pada dirinya sendiri. Jadi kalau sudah begini, saya dulu dari Prof Yono almarhum, bapaknya Roy Suryo itu loh yang Fufu Fafa itu jadi dia itu ini diagnosis gampang Bu, beliaunya itu pokoknya raine disilet. Nah itu juga saya praktekkan. Kalau ada orang ngomong cari referensinya, kalau tidak ada kan kita mempraktekkan. Saya itu pernah, karena saya dari dulu sekolah terus, mungkin anak-anak saya itu kalau yang sekarang sudah beranak pinak mereka ngomong kalau saya besok cari istri nggak seperti ibu, ora kopen katanya. Ora kopene mblegendong kok ngono tambah nek kopen kaya ngopo, ya itu salah satu ya. Kalau saya introspeksi memang saya bukan Bu RT yang baik, tapi saya kira saya juga konsekuen ya. Kalau saya di rumah itu berbakti dengan suami ngomong apa yo ora kita nggih ora kepanggih, nek dhek lunga aku pokoknya niatku apa, tapi di depan suami nggih. Saya pernah tanya residen ya, kamu kalau punya istrimu ketok bodoh, kamu seneng tau? Ya Bu, bilang gitu semua. Artinya kan ya, karpet cah lanangi pokoknya orang gelem kungkulan toh. Oke, gitu aja. Nah, pembantu saya ini zaman dulu itu gayanya nganggo babysitter ya, kan yo kita mikir untuk ngerti kebersihan barang. Babysitter saya ini nyenengi pembantu saya cowok. Saya dulu kalau punya pembantu tak sekolah tak tanya, kamu pilih gaji apa pilih sekolah? Sekolah. Tuh, itu ada yang sekarang lulus S1 pernah ke Jepang bareng di PAU Pangan Gizi itu. Saya juga ikut seneng ya kalau diikuti orang seperti itu. Nah dia itu, saya pulang dari rumah sakit, waktu itu saya masih residen naik bebek itu ya, sepeda motor itu. Rumah saya itu penuh orang. Saya tuh deg-degan dong di anak cilik ya, neng opo iki. Terus ada tetangga, enten apa toh Pak? Si Jum ki sing ngomong itu. Babysitter itu kita bisa ambil ya, yang punya anak kecil di Bethesda itu kualitasnya lebih bagus dibanding Sarjito. Ternyata dia itu semaput. Anak saya itu untungnya, dia itu semaputnya ya mapan toh wong maling ngering. Semaputnya itu dia itu tidur gini, anak saya di atas lan nang isore. Keneng mamine berapa menit gitu ya iso asfiksia dadi retardasi mental toh. Wah, ini saya sudah curiga ini mesti maling ngering ya. Wong saya itu namanya wong tua ya, ngerti loh. Saya kalau tidur anak saya masih kecil itu babysitternya dekat saya, terus si suami saya sama anaknya yang gede. Kok malam-malam lho ki si Jumi nang ndi kok ora ono tak goleki. Nusul sing jenenge itu si cowoke kuwi. Lah saya ya deg-degan namanya Bu RT ya kan bangsa gitu-gitu itu ya medeni tuh ya. Terus Pak ki si Jum ki piye kok nusul si Trianto namanya. Lah wong nek cah wedok nusul cah lanang ya biasa. Wah, saya wanyel banget kupinge bojoku tak jewer. Wah, sudah gitu saya pasang kuda-kuda dan ternyata dia jadi maling ngering itu. Ono anu ora Mbak, ada lagi pembantu satunya. Ono silet ora, gawan rene. Dinggo nyilet raine si Jum, dia langsung gerigah. Nah, makanya kemarin ingat nggak waktu ada diskusi sama residen jiwa ya, itu bahwa salah satu maling ngering itu terlalu jadi narsistis, sangat-sangat cinta pada dirinya sendiri. Udah gitu wes sekarang kamu nikahan, sudah sama-sama kerja timbang resiko. Itu salah satu tadi ya Dokter Wisnu. Kalau umur-umurnya masih muda jangan dilupakan faktor psikologis. Berikutnya kalau toh misalnya dia itu sudah masuk kelompok yang manula, jangan lupa pikirkan masalah faktor-faktor risiko. Hipertensi, kolesterol, asam urat, itu harus dianu. Karena patofisiologinya sama-sama membuat plak, cuma daerah mana yang tertutupi. Kalau toh masih muda, faktor stres jangan dilupakan. Seringkali satu perdarahan ya, intrakranial, caused by stres di tempat kerja dan sebagainya. Nah kalau ini sudah berulang, jangan lupa kita didik dengan sinkop. Mungkin jantungnya ada sesuatu dan itu banyak terjadi. Akhirnya kita harus nyuruh pakai pacemaker, kemudian rubber dengan kardiologi dan sebagainya. Itu kalau perlu jangan kok terus semua CT scan ya. Toh misalnya CT scan, mintalah sentrasi batang otak. Kalau kita ambil di atas tidak terjadi apa-apa. Saya sendiri juga rasanya menyesal konsul kok tidak ada kelainan. Itu
Dan toh misalnya ada kelainan juga, jangan lupa BIRA. BIRA itu kan lebih toh, kita kan lebih ke arah brainstem, evoke, respon, auditory. Nah kalau lebih ke arah sentral, TCD saja. Daripada CT scan lebih mahal, kemudian kalau pas kita minta nggak di bawah, nggak ada kelainan, TCD lebih. Terima kasih. Yo, Dokter Desin. Oke, baik, terima kasih. Saya kok sing jadi moderator aku yo. Ya, terima kasih Dokter Tarni. Jadi tidak mengesampingkan terkait faktor usia dan juga faktor resiko yang lain, Prof, untuk menegakkan tadi sehingga akhirnya tidak perlu menggunakan CT scan tapi juga bisa mempertimbangkan faktor resiko yang lain. Monggo, menika Dokter Desin dari neurologi juga. Monggo Dok. Ya, terima kasih Prof, Dokter, guru-guru kami. Selamat nggih. Barakallahu fikum. Ada satu komentar dan satu pertanyaan Prof, Dokter, Mas Andri. Komentar saya yang pertama yaitu textbook sama e-book itu memiliki hal yang berbeda. Jadi ketika kita membuka textbook maka kita akan memegang, melihat, niteni halaman sakmene, baris sakmene, kiwa tengene, atas bawahnya sehingga memorize-nya itu lebih kuat insya Allah. Dibandingkan dengan e-book yang mungkin hilang, terdistraksi oleh sosmed, iklan dan sebagainya. Jadi Masya Allah sekali lagi selamat atas bedah buku yang luar biasa ini. Selanjutnya yang kedua, pertanyaan Prof, Dokter, Mas Andri. Ketika kita membuat sebuah chapter buku, mengumpulkan literasi, itu Prof, Dokter itu melakukan pengumpulan ekstraksi saja atau sambil menyimpulkan atau konklusi gitu Prof? Matur nuwun. Oke, baik. Ini dari pertanyaannya Dr. Desin siap untuk jadi tim penulis buku selanjutnya ya. Monggo, Prof Tarni atau Dr. Gofir mungkin? Terima kasih. Okay. Terima kasih, saya membantu Pak Anwi. Jadi pada waktu nulis kemudian buku itu, pertama kan memang kita kumpulkan beberapa referensi, kemudian kita susun, kemudian sehabis itu kita coba menarasikan kembali dalam bahasa yang ilmiah populer. Karena buku itu bukan publikasi manuskrip, dijadikan ilmiah populer, kemudian setelah itu baru kita pangkas beberapa kalimat yang nggak perlu. Jadi sudah jadi, koreksi lagi, maka Prof Tarni serahkan saya, serahkan Dr. Andre, nanti dipangkas itu bolak-balik gitu sampai tahap finishing. Karena nanti yang sering dilupakan adalah menulis buku adalah harus bahasa ilmiah populer, bukan bahasa textbook. Karena yang membaca kan ada mahasiswa, ada dokter, ada praktisi kesehatan dan sebagainya, sehingga mereka bisa lebih paham. Kita sering kali pakai bahasa medis yang kadang-kadang agak rumit. Mungkin itu aja sederhana. Jadi buku ini ilmuwan populer, buku stroke vertebrobasilar. Jadi mahasiswa yang semester 1 pun bisa membaca. Ya, terima kasih. Jadi ketika penggunaan bahasa tepat memudahkan para pembaca untuk bisa memahami lebih dalam, Dr. Gofir. Dr. Andri, monggo silakan. Oh iya, terima kasih juga. Kalau dari proses untuk buku ini, ya kita memang mengumpulkan beberapa sumber dulu waktu itu. Sebenarnya halaman aslinya waktu itu lebih tebal dari yang dicetak waktu itu dokter. Cuma sesuai Dr. Gofir kita tidak mau bahasanya itu terlalu ribet. Ya contoh saja buku textbook kita Adam Victor itu pasti bacanya kan wah mumet sekali itu. Nah kita tidak mau yang seperti itu, akhirnya kita pangkas apa yang bisa digrafikkan, kita grafikkan, apa yang bisa dibuat tabel tanpa harus penjelasan berparagraf panjang kita buat tabel saja. Nah itu yang akhirnya menjadi satu kesimpulan dari buku dan itu yang kita harapkan bisa membantu pembaca untuk memahami lebih mudah daripada harus membaca banyak referensi, harus disintesis. Nah di buku ini kita sudah mensintesis itu semua, sehingga ya apa yang sudah dituliskan itu sudah menjadi ide utama dari yang ingin kita sampaikan. Terima kasih Mas Yopi. Oke, baik, terima kasih Dr. Andri. Dr. Desin siap ya untuk jadi penulis buku selanjutnya ya? Bisa dicatat Prof Tarni nanti Dr. Desin siap jadi penulis buku selanjutnya. Oke.
Oke. Nih kata Prof Hani siap untuk kita buat bikin buku epilepsi ya. Epilepsi pada anak. Oke, Ya. siap Dr. Terima Desin. kasih. Siap, G. Ini sudah masuk database kami, nanti kita tunggu buku selanjutnya ya dari Dr. Desin. Oke, baik. Selanjutnya dari peserta yang hadir luring, silahkan teman-teman bisa dibantu diberikan mikrofon, silahkan. Mohon disebutkan nama dan juga pertanyaan serta pertanyaan ditunjukkan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Yofi untuk kesempatannya. Mungkin di sini saya Diah dari residen neurologi semester 8. Sebelumnya saya mau memberi testimoni dulu Mas Yofi karena kebetulan kami sudah membaca buku ini. Sebelumnya matur nuwun untuk Prof Sutarni, Dr. Gofir, Dr. Andre dan Dr. Rusdi yang telah menulis buku ini. Karena mungkin ini untuk masukan juga, bukan masukan, lebih tepatnya nasihat untuk residen-residen yang lain juga. Karena memang buku ini banyak soal-soal dari ujian nasional kemarin yang kita lakukan tuh keluar dari buku ini. Jadi daripada membaca textbook yang mungkin bahasanya juga agak lumayan membingungkan, buku yang sudah di Indonesia kan ini kan lebih mudah untuk dipahami, itu testimoninya. Jadi untuk residen terutama yang akan ujian buku ini bermanfaat seperti itu. Lalu pertanyaan yang pertama, mungkin satu pertanyaan saja untuk Dr. Fajar. Dari buku ini pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di buku ini apakah applicable diterapkan di era JKN dokter? Seperti kan di buku ini untuk stroke vertebrobasilar sendiri ada pemeriksaan TCD, BERA dan sebagainya. Di era JKN apakah itu memungkinkan untuk kita lakukan? Demikian, matur nuwun Mas. Oke, baik, terima kasih Dr. Diah. Tadi salah satu testimoni awalnya banyak soal yang keluar dari buku ini ya. Jadi teman-teman yang masih R7, R6 jadi bisa nyicil beli dari sekarang gitu ya. Monggo silakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Dia. Untuk pemeriksaan penunjang ya di stroke vertebrobasilar atau gangguan keseimbangan lainnya, apakah applicable diterapkan di rumah sakit kita di era JKN BPJS ini ya. Jadi kalau pengalaman di tempat kami, para klinisi itu silakan aja melakukan pemeriksaan sesuai indikasinya ya. Jadi silakan aja. Emang ini nanti ini kan strateginya kan strategi marketing rumah sakit ya. Artinya bahwa nanti pembiayaan itu nanti ada tim tersendiri yang mengurus asuransinya ya. Kalau asuransi BPJS ya nanti ke pihak BPJS negosiasi mengajukan nanti di ACC sampai BPJS bahwa tindakan ini bisa kita lakukan di rumah sakit kita. Emang pada awalnya kalau kayak TCD ya pengalaman itu di awal itu belum bisa BPJS ya, nanti setelah itu kan kita kan mengajukan ke BPJS setelah di ACC yang tadi pemirsaannya cuma sekali-sekali jarang ya, hanya pasien umum atau pasien rawat inap ya karena dia diikutkan di pelayanan rawat inap. Setelah ACC BPJS ya setelah itu kita akan tinggal gaspol aja kalau udah ACC dari BPJS. Jadi itu memang kerjasama antara klinisi dengan pihak manajemen rumah sakit. Jadi nanti kalau para teman-teman residen yang nanti akan kalau sudah selesai kembali ke rumah sakit, memang itu perlu kolaborasi kita antara kita sebagai klinisi dengan pihak manajemen untuk kita ingin mengembangkan apa di rumah sakit kita, kita ajukan ke pihak manajemen, nanti manajemen yang akan mengusahakan itu bisa diklaimkan ke BPJS atau asuransi lainnya. Mungkin gitu. Oke, baik. Semoga bisa membantu menjawab dokter Diah. Ini kayaknya udah siap menjadi neurolog di rumah sakit ini kayaknya. Kayaknya mau nggak mau sepertinya. Oke, baik. Kita akan beralih ke para peserta yang hadir secara daring melalui sambungan Zoom. Sepertinya ada pertanyaan. Mungkin bisa dibantu ditanyakan. Oh, bisa langsung bertanya langsung. Mbak Rosa, bener gitu? Silakan. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Oke, silakan Mbak Rosa bisa disebutkan nama lengkap, asal dari mana dan juga pertanyaannya. Silakan. Selamat siang kepada Profesor, Dokter dan Mas Moderator. Nama saya Rosa, saya dari Yogyakarta. Ini menurut saya memang buku yang sangat menarik ya, Prof. Dok, karena sepengetahuan saya memang belum ada buku yang secara spesifik menjelaskan tentang stroke vertebrobasilar di Indonesia. Dan jadi ini seperti memang jadi kebutuhan untuk para dokter dan juga neurolog di Indonesia. Ini saya ingin bertanya dua buah pertanyaan. Yang pertama kepada Prof. Tarni. Prof, izin Prof tadi sempat dijelaskan atau sempat disinggung tentang pemeriksaan BERA. Dan
berdasarkan pengalaman pribadi saya itu memang kadang-kadang kan bingung ya Prof, sesuai dengan penjelasan Profesor tadi. Ini pasien datang dengan vertigo tapi kok vertigonya gejala lateralisasinya tidak ada atau tidak khas sehingga pada akhirnya dikirim untuk pemeriksaan BERA. Nah, itu apakah di dalam buku ini sempat dijelaskan Prof tentang pemeriksaan BERA pada kasus stroke vertebrobasiler dan barangkali dibandingkan dengan vertigo karena penyakit lainnya begitu Prof? Kemudian pertanyaan yang kedua saya tujukan kepada Dokter Gofir. Dokter tadi sempat menyinggung tentang penjelasan neuroanatomi nggih, Dok, di dalam buku ini. Nah, saya ingin bertanya, Dok, apakah mencangkup juga tentang penjelasan hasil DSA, Dok, pada pasien stroke vertebrobasiler? Barangkali dikaitkan juga dengan tindakan neurointervensinya, Dok, karena kan saat ini sedang naik daun untuk neurointervensi ini. Demikian, Profesor, Dokter, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Rosa. Prof. Tarni, monggo silakan terkait pemeriksaan BERA. Terima kasih Dr. Rosa. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan BERA, itu kita melihat beberapa gelombang ya. Jadi gelombang itu bisa menyimpulkan apakah ini masuk vertigo perifer atau vertigo sentral. Kalau misalnya dalam hal ini kita sudah lebih hitung-hitungan saja ya. Kalau untuk vertigo itu nomor satu adalah masalah anamnesis. Anamnesis itu kita hitung-hitung, mana yang plus, mana yang minus, kumulatif, terus lebih ke arah sentral atau perifer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan pemeriksaan BERA, di buku ini sudah ada juga, itu untuk mengetahui apakah bedanya sentral atau perifer. Kalau misalnya kita ke arah perifer, itu biasanya klinisnya lebih berat. Karena kejadiannya seringkali mendadak, gejala otonom terlalu menonjol, ada mual, muntah, keringat dingin, rasa kayak kayak mau semaput. Nah, kalau mau semaput ini masuk ke sinkop, jangan dilupakan urusan jantung. Kemudian yang berikutnya kalau toh misalnya dalam hal ini memang tadi sudah dikatakan bahwa untuk stroke vertebrobasiler itu jarang sekali kita jumpai adanya lateralisasi. Lateralisasi itu istilah dalam neurologi ada perbedaan antara organ tubuh bagian kanan dan kiri. Ada yang cuma rasa gedibel separuh badan sampai dengan wajah, ada yang sampai dengan ada satu varises atau pligi. Nah, kalau itu sudah lebih ke arah sentral, kita langsung saja kejar untuk masalah faktor risiko. Nah, makanya untuk BERA seandainya di rumah sakit tidak ada, kita bisa dari clue pertanyaan itu dilanjutkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan untuk vertigo itu yang paling rumit ya, seperti tadi dari yang sudah ujian kemudian memberitahu pada adiknya untuk masalah soal, itu memang dari awal saya minta setiap presiden yang sudah stase di vertigo saya minta 5 soal, kemudian yang 1 skenario seperti tadi yang sudah disajikan oleh Dr. Gofir. Artinya apa? Dalam pembuatan soal-soal vertigo itu, soal ini akan dikoreksi oleh sub bagian yang memegang itu. Kalau di bagian vertigo kan saya dengan Dokter Cempaka. Setelah kita nilai, kemudian ada koreksi toh, dikembalikan terus dikembalikan lagi ke saya. Ini terus masuk bank soal. Artinya dari kita untuk kita. Makanya Anda merasa bahwa banyak soal yang kita bisa dapatkan dari situ. Itu masalahnya. Mungkin terjawab Dokter Rosa masalah BERA? Tadi yang kedua terjawab, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Yang urusan DSA, monggo. Monggo, Dr. Gofir, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi dalam buku ini memang dibahas diantaranya jadi pemeriksaan untuk angiografi juga ada, kemudian intervensi ya. Jadi ada tindakan trombolisis intravenous juga dibahas, kemudian trombolisis intraarterial atau trombektomi ya. Itu juga dilakukan ya, itu merupakan tindakan neurointervensi memang, dan itu kita bahas secara umum saja karena memang intervensi itu salah satu bagian dari manajemen terapi di buku stroke vertebrobasiler. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dr. Gofir, Dr. Rosa, semoga bisa membantu menjawab pertanyaan. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaannya dan jangan lupa dibeli, oke. Dan saya juga turut menyapa, tadi sempat diminta tolong Dr. Gofir untuk menyapa Ketua Kolegium Neurologi yang hadir secara daring,
Profesor Dr. Syahrul SPS Konsultan dari Universitas Syah Kuala Aceh, Dr. Gofir. Jadi sepertinya beliau hadir. Terima kasih jika beliau masih hadir bersama kami. Dan saya akan kembali lagi ke Bapak Ibu yang hadir secara luring. Monggo jika ada pertanyaan atau mungkin komentar, silahkan yang di belakang satu. Boleh minta tolong mikrofonnya teman-teman? Monggo bisa berdiri, disebutkan nama dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Terima kasih atas kesempatannya Prof. Dokter. Saya Surya Wijaya, residen ilmu kesehatan anak, Dok. Prof, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih kasus penegakan diagnosis stroke vertebrobasiler ini pada kasus anak, Prof? Mungkin apa yang harus clue-cluenya, anamnesisnya, pemeriksaan yang harus dikuatkan, kemudian pemeriksaan penunjangnya. Demikian, Prof. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dr. Surya dari residen IKA, terus. Benar. Monggo, Dr. Fajar mau mencoba menjawab? Oke. Ya, terima kasih. Mohon izin menjawab, Prof. Terima kasih dengan Dr. Surya dari residen anak tadi ya. Ya, pada prinsipnya mungkin tidak jauh berbeda ya dengan pemeriksaan neurologi dewasa dan anak ya untuk tanda pengenalan awal kemungkinan suatu stroke vertebrobasiler ya. Jadi secara umum biasanya kita berangkat dari gangguan keseimbangannya ya, gangguan keseimbangan, kemudian mungkin kalau pada anak mungkin sulit untuk kita menggali anamnesis teliti ya, harus didampingi orang tuanya. Kita bisa melihat juga tanda-tanda objektif lainnya, misalnya dengan melihat nistagmus ada atau tidak ya. Kalau dia itu suatu stroke vertebrobasiler, biasanya nanti akan kita temukan tanda-tanda nistagmus yang mengarah ke lesi sentral ya, yaitu nistagmus yang arahnya upbeat atau downbeat atau rotari nistagmus ya. Jika itu kita bisa menemukan itu, kita yakin itu mesti ada sesuatu yang tidak normal di brainnya ya, terutama di cerebellum atau di brainstemnya. Nah, kalau kita sudah menemukan tanda objektif ini, ya nanti pemeriksaan lebih lanjutnya ya mungkin dengan CT scan atau MRI kepala ya. Dan juga jangan lupakan kalau nanti hasil CT scan-nya itu mengarah ke iskemia atau infark, mungkin kita perlu lacak tanda-tanda etiologi lainnya. Misalnya kalau pada anak itu jangan lupakan gangguan jantung ya di kardio ya, mungkin gangguan katup jantung, gangguan ruang jantung dan lain-lain. Itu lacak sampai ke jantungnya ya, karena biasa kalau proses aterosklerotik itu kalau pada anak-anak kan masih jarang sekali ya, tapi kalau suatu emboli biasanya paling sering dari emboli kalau dia suatu infark, maka lacak dari kemungkinan ada sesuatu yang tidak normal di jantungnya. Mungkin seperti itu mungkin Dr. Surya. Oke. Narasumber yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Monggo, Prof. Tarni. Kalau kita bicara dengan anak ya, jangan lupa faktor kemungkinan kelainan kongenital. Ya, jadi seringkali kita menjumpai kan banyak sekali sindrom-sindrom itu ya, kumpulan gejala dari beberapa untuk anak, dan memang nomor satu adalah anamnesis. Biasanya anak tidak bisa atau belum bisa mengemukakan keluhannya itu bagaimana. Jadi kita biasanya tidak bisa auto anamnesis, tapi pakai alo anamnesis dengan orang yang paling dekat, mungkin ibunya, ayahnya, pembantunya, kan mesti ada sesuatu yang agak aneh. Dan kalau misalnya kita curiga, kita jangan lupa melakukan pemeriksaan untuk Rumberg test, Rumberg dipertajam, Fukuda. Ini harus kita, walaupun agak susah ya, kalau ada pasien anak kita pakai jas putih aja kan anaknya takut, itu juga merupakan satuan ya. Terima kasih dari bagian anak sudah menyempatkan waktu. Oke, dari narasumber yang lain mungkin ada tambahan? Sambun? Oke, semoga bisa membantu menjawab Dr. Surya. Apakah sebelumnya sudah pernah menemukan kasus serupa pada anak? Mungkin bisa ada hal yang perlu diceritakan kepada narasumber, mungkin bisa berbagi bersama kita. Kadang-kadang biasanya sih pasien kelainan hemato juga kadang-kadang ada ini juga gejala stroke vertebrobasiler juga, ada beberapa kasus kayak sickle cell dan lain-lain itu pernah ada, cuman memang agak jarang. Ya. Oke. Ada komentar Dr. Gofir? Sabun? Saya cuma menambahkan ya pada kasus anak-anak yang misalnya ada kelainan hematologis, misalnya trombositopenia, bisa juga pada pasien dengan DHF ya. Jangan lupa kecurigaan adanya intracerebral hemorrhage ya. Misalnya pasien DHF dengan penurunan kesadaran pun tidak mesti Dengue syndrome. Bisa saja
ternyata ada IJH ya. Jadi tetap kita waspada kalau memang kecurigaan ke arah perdarahan intraserebral atau ke arah stroke ya. Makanya banyak dari penyakit dalam pun kelainan-kelainan dengan hematologi sering dikonsulkan ke neurologi karena kecurigaan kalau ada perdarahan intraserebral. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya dari Bapak Ibu, Mas Mbak yang lain, ada pertanyaan mungkin? Iya. Ini sebenarnya sudah tidak sabar untuk segera membeli dan membaca sepertinya, Prof. Okay. Atau mungkin dari daring teman-teman panitia, Mbak Nia, ada dari daring? Oke, silakan. Baik, terima kasih Mas Yopi. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Nova, saya mahasiswa dari Gizi. Saya izin bertanya, bagaimana peran keluarga dan dukungan sosial dalam membantu pasien melalui proses pemulihan dari stroke vertebrobasiler? Gitu pertanyaannya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dek Nova ini dari mahasiswa Gizi, Prof. Tarni. Sinten yang mau jawab? Dr. Fajar, Dr. Andri? Boleh, silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya untuk salah satu yang mempengaruhi luaran pasien stroke itu kan juga memang dukungan sosial dan dukungan keluarga ya. Kalau saya menjelaskan biasanya ke pasien itu ya obat itu 30%, 30% sisanya ya dari pasiennya itu keinginan untuk latihan dan sisanya harus dari keluarga. Apalagi yang dia itu stroke vertebrobasilar yang tidak jarang kita dapatkan kesadarannya turun, kemudian juga dengan keterbatasan-keterbatasan yang lain. Nah, di peran keluarga dan sosial itu juga harus diketahui, misalnya mobilisasi atau pergerakan pasien yang baik itu seperti apa, rehabilitasi apa yang bisa dilakukan, dan itu pun juga sebenarnya sudah ada di dalam buku ini, jadi nanti bisa dibantu dijelaskan juga ke keluarga dan pasien terutama apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh keluarga. Di sini sudah kita jelaskan juga bagaimana proses rehabilitatif itu akhirnya bisa menstimulasi otak, kemudian mengembalikan fungsi yang terganggu. Tinggal nanti bagaimana kita menyampaikan secara jelas ke keluarga dan pasien, dan kalau kita memang hanya menyerahkan ke rehabilitasi medik ya dengan keterbatasan jam mereka kan tentu luarannya akan sangat jauh dengan pasien yang keluarganya paham bagaimana menangani pasien stroke secara komprehensif, kemudian biasanya itu akan sangat beda ketika kontrol nanti. Seperti itu, mungkin ada tambahan? Oke, Dr. Gofir ada tambahan? Sampun, oke. Baik, sekali lagi saya tawarkan kepada para peserta, apakah ada hal yang perlu ditanyakan kepada narasumber? Sampun, ini kayaknya sepertinya wajah-wajah sudah tidak sabar untuk segera membaca buku. Okay. Dan demikianlah untuk sesi talk show di kesempatan hari ini. Bapak Ibu di bedah buku perdana di tahun 2025 yang datang langsung dari Departemen Neurologi, buku Stroke Vertebrobasilar. Mungkin saya ingin minta closing statement dari setiap narasumber. Saya mungkin mulai dari Dr. Andri terlebih dahulu. Ya, karena ini sesinya adalah bedah buku, jadi mungkin bisa diselipkan suasana marketing ya. Iya. Ya, terima kasih Mas Yopi ya. Ini saya juga sebagai salah satu penulisnya. Ini untuk isi-isinya menurut saya sudah cukup menjawab apa yang menjadi pertanyaan sebagai klinisi, bahkan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pasien dan keluarga. Dan juga ini sudah kita rangkum sebisa mungkin, sejelas mungkin, tanpa harus mencari satu-satu lagi di internet, terutama dengan sindrom-sindrom yang banyak sekali dari vertebrobasilar. Sehingga harapannya memang buku ini sudah mampu memenuhi apa yang ingin kita ketahui semuanya tentang stroke vertebrobasilar. Oke, baik, terima kasih Dr. Andri. Selanjutnya Dr. Fajar dari RSA UGM. Ya, terima kasih Mas Yupi. Statement saya yaitu kenali tanda-tanda gejala gangguan keseimbangan ya, dan juga tanda-tanda stroke ya. Artinya nanti kita bisa kalau ditemukan dua-duanya itu kemungkinan suatu stroke vertebrobasilar, sehingga kita bisa menentukan langkah manajemen berikutnya, apakah bisa ditangani di tempat kita atau persiapkan dirujuk. Dan di buku ini tidak hanya bermanfaat bagi dokter neurologi ya, sangat bermanfaat juga bagi Bapak Ibu yang bekerja di layanan primer, dokter umum, dokter spesialis keluarga layanan primer,
juga di bagian emergensi ya, dokter UGD, dokter spesialis emergensi medicine, ini buku ini sangat membantu sekali untuk membantu kita dalam pelayanan kita kepada pasien. Mungkin itu, terima kasih Mas Yopi. Baik, terima kasih. Dr. Gofir, monggo dok. Buku ini lebih lengkap membahas mengenai vertigo dan stroke vertebrobasilar. Kalau buku karya Prof. Sri Sultani sebelumnya mengenai bunga rampai vertigo, itu sebagai introduction-nya. Buku ini merupakan edisi lengkapnya tentang vertigo dan stroke vertebrobasilar. Dan saya kira bisa dibaca semalaman selesai satu buku ya, karena bukunya relatif tipis dan bahasanya lugas dengan bahasa ilmiah populer. Oke, baik. Dalam semalaman, oke. Bisa para residen ya? Nanti bisa dicoba ya. Oke, terakhir dari Prof. Tarni, monggo Prof. Terima kasih saya ucapkan atas semua perhatian dari audiens maupun yang lewat daring ya. Semoga buku ini bermanfaat dan saya berharap ini sudah ada koreksinya lagi loh dari UGM Press nanti mungkin untuk yang edisi kedua sudah ada itu urusan titik koma dan sebagainya itu sudah ada. Jadi kita juga sudah akan siapkan ini untuk mungkin cetakan yang kedua dan juga ini nanti ongoing ADHD itu contoh yang nyata Dr. Gofir ini duduk itu sudah nggak bisa tenang, dia maunya lari-lari. Contoh diagnosis ADHD yang paling gampang praknon nesu ya. Itu jadi saya berharap dengan adanya satu buku tolong ya menghargai yang membuat ya, jangan terus difotokopi loh, nek konangan tak lepuk ke penjoro tak celuk ke KPK ya. Jangan diluluskan ya. Dan juga saya juga malah terkejut kok dari fakultas kok memberikan ini kan istilahnya ya sponsor toh, yang kamu pakai dus-dus itu tadi kan juga dari fakultas. Jadi buku ini harus laris manis pokoknya karena dari fakultas sudah mengucurkan dana untuk ini. Dulu waktu yang bedah buku pertama itu cuma berapa orang gitu. Tapi ya saya kira ya kualitasnya hampir sama ya, mereka sudah pakar-pakar dan kita diskusikan. Terima kasih, selamat membeli, habiskan semua, terima kasih. Saya suka nih, habiskan semua. Baik, Bapak Ibu beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita di siang hari ini. Prof. Tarni terima kasih, Dr. Abdul Gofir terima kasih, Dr. Fajar terima kasih, Dr. Andri terima kasih sudah berbagi bersama kami. Semoga bermanfaat untuk sesi buku hari ini. Oke, baik. Saya tadi sempat mohon maaf, ini saya tadi sempat mention salah satu tamu kehormatan yang hadir secara daring dari Aceh, Prof. Syahrul dari Universitas Siak Kuala. Benar gih, Dr. Gofir gih? Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas. Monggo silakan. Mungkin ada testimoni atau mungkin ucapan selamat kepada Prof. Tarni dan juga segenap penulis yang lain. Monggo, Prof. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang kami hormati guru kita ya, Prof. Sri Sultani, tetap produktif ya. Dan ada Dr. Rusdi Ghazali, Dr. Gofir, Dr. Andre, kemudian kawan-kawan yang hadir di sini. Pertama kita memberi apresiasi terhadap buku Stroke Vertebrobasilar. Tentu stroke vertebrobasilar ini ada perbedaan dengan stroke yang di depan ya, atau sering disebut anterior stroke. Jadi vaskularisasinya kan beda. Kalau di depan karotis internal kiri kanan, vertebrobasilar tentu vertebralis, basilaris, lebih posterior. Jadi gejalanya memang jauh berbeda gitu ya, jauh berbeda. Kemudian di buku ini memang dijelaskan pemeriksaan apa saja yang harus dikerjakan. Nah, yang paling penting sebenarnya pada stroke sekarang kan jendela terapi. Jadi kalau kawan-kawan apakah dari dokter umum, dokter spesialis mahasiswa kalau bisa menemukan bahwa ini stroke sirkulasi vertebrobasilar itu segera merujuk gitu. Segera merujuk di bawah 4,5 jam. Jadi jangan-jangan dengan menemukan nistagmus selama ini mungkin salah terdiagnosa vertigo perifer padahal dia vertigo sentral yang penyebabnya adalah vertebrobasilar gitu ya. Jadi kalau bisa dirujuk dengan membaca buku ini lebih cepat merujuk, tentu
angka kesakitan kematian akibat stroke misalnya di sirkulasi posterior jauh lebih berkurang. Kalau kita lihat frekuensinya memang jauh lebih sedikit vertebra basilar ya, tapi jarang terdiagnosis karena mungkin kawan-kawan yang dicari adalah hemiparesis. Jadi sebenarnya bukan itu, gejalanya banyak tadi ya. Dan kalau setelah membaca ini, saya pikir pengetahuan, skill untuk mendiagnosa stroke vertebrobasilar menjadi lebih baik, lebih meningkat gitu. Sekali lagi, saya berterima kasih sudah dikirim bukunya dan mudah-mudahan buku ini menambah referensi untuk dokter spesialis neurologi, kemudian dokter spesialis lainnya termasuk spesialis anak mungkin dan para sejawat yang bertugas di pusat pelayanan perifer. Jangan lupa sebelum 4,5 jam dirujuk. Dari samping itu tentu promosi, prevensi, edukasi terhadap faktor-faktor risiko stroke itu jauh lebih penting untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan daripada stroke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sarul. Prof. Tarni, ada hal yang mau disampaikan ke beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sarul. Terima kasih atas kehadiran Prof di acara bedah buku siang hari ini walaupun lewat daring. Dan kemarin jawilan saya sudah berhasil ya di Bandung waktu ada pengukuhan guru besar Prof Uni Gamayanti dari neuropediatri. Terima kasih, semoga ini merupakan satu inspirasi bagi yang muda-muda untuk berkarya. Dan saya kira prevention is better than curative. Matur nuwun, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Sarul selaku Ketua Kolegium Neurologi dan staf dari Universitas Syah Kuala Aceh. Terima kasih Prof sudah hadir, semoga bisa ketemu langsung di Jogja di lain hari. Baik, Bapak Ibu sekali lagi beri tepuk tangan meriah untuk keempat narasumber. Terima kasih dan Bapak Ibu selamat melanjutkan aktivitas. Bapak Ibu, Mas Mbak, demikianlah sesi talk show bedah buku stroke vertebrobasilar yang ditulis oleh Prof. Tari dan juga segenap tim dari Departemen Neurologi FKKMK UGM. Banyak sekali insight yang kita dapatkan di sesi siang menuju sore hari ini, dari mulai informasi anamnesa, penegakan diagnosis dan juga bagaimana manajemen serta terapinya. Semoga sesi buku kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu yang hadir secara luring dan juga secara daring melalui sambungan Zoom. Dan seperti halnya yang saya sampaikan di awal acara tadi, bahwasanya akan ada sejumlah peserta yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah dari kami. Teman-teman bisa dibantu tayangkan? Baik. Dan nanti para peserta yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari kami. Selamat kami ucapkan kepada penerima door prize. Ada 6 nama, bisa di slideshow teman-teman. Oke. Selamat. Dan untuk Bapak Ibu Mas Mbak yang namanya tertera di layar bisa langsung menghubungi tim Humas dan Protokol FKKMK UGM. Dan tadi sempat disebutkan bahwasannya jika Bapak Ibu ingin mendapatkan buku ini bisa langsung diakses di sejumlah informasi. Bapak Ibu bisa mendapatkan buku ini di UGM Press, bisa langsung diketikkan di www.ugmpress.id. Bisa dibantu tayangkan, Mas Roy? Dan juga buku ini tidak hanya bisa didapatkan di UGM Press, tapi juga bisa didapatkan di Departemen Neurologi dengan berkontak ke Saudari Distiani IUM di 08577785828. Dan juga buku ini bisa diakses di sejumlah e-commerce yang bisa Bapak Ibu akses. Dan demikianlah serangkaian kegiatan bedah buku stroke vertebrobasilar yang dipersembahkan khusus oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada untuk mewadahi karya-karya dari segenap sivitas akademika. Tunggu kehadiran sesi bedah buku selanjutnya yang akan membahas buku-buku yang lain dan tentunya bermanfaat bagi sesama. Mewakili segenap panitia, saya Yopi Darmawana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.